Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Oke. Sebelum membahas tentang persamaan kontinuitas, perlu kita ketahui bahwa persamaan kontinuitas termasuk ke dalam pembahasan fluida dinamis. Kita harus paham juga apa itu fluida dinamis. Oke, next. Nah, apa itu fluida? Kita tahu dulu apa itu fluida. Fluida adalah semua zat yang dapat mengalir. Gitu aja pengertian. Zat apa sih yang dapat mengalir? Di alam ini kan ada 3 zat. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kira-kira apa sih yang bisa mengalir? Nah, jawabannya adalah zat yang dapat mengalir adalah zat cair dan juga zat gas. Kenapa? Soalnya ya lihat aja benda padat itu apakah bisa mengalir dengan sendirinya? Tidak lah. Oke, jadi fluida adalah sebuah zat yang dapat mengalir berupa zat cair dan juga gas. Oke, kesimpulannya gitu ya. Oke, fluida dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida statis itu artinya adalah fluida kan tadi kan zat yang bisa mengalir. Oke, sekarang statis. Statis apa sih? Statis itu diam, tidak bergerak. Ya. Jadi fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau fluida yang berada dalam keadaan diam. Contoh fluida statis atau fluida yang dalam keadaan diam, misalnya adalah air yang berada di dalam gelas atau kolam yang airnya tidak mengalir, itu namanya fluida statis. Contohnya, hukum fluida statis sebelumnya kan kita sudah membahasnya. Fluida statis ada 3 hukum, yaitu hukum Pascal, kemudian ada hukum hidrostatis, dan juga yang terakhir yaitu hukum Archimedes. Selanjutnya, yang kita bahas sekarang adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Sudah jelas ya, soalnya fluida tadi kan air ya, zat yang mengalir. Kemudian dinamis yaitu bergerak. Fluida adalah zat cair tadi, zat cair ataupun gas tadi, namun yang mengalir, yang bergerak. Hukum yang dibahas pada fluida dinamis yang akan kita bahas sekarang yaitu hukum kontinuitas dan juga hukum Bernoulli. Oke, next. Nah, sekarang perhatikan sebelum membahas tentang hukum kontinuitas, sekarang perhatikan pada gambar ini. Pada bendungan ini, pada di danau ini, dan air yang mengalir dari di sini. Perhatikan. Gimana sih aliran air yang ada di sini? Apakah lihat alirannya tenang, namun di sini alirannya deras. Di sini kecepatan air yang mengalir itu kecepatannya rendah. Namun di sini kecepatannya tinggi. Kenapa? Nah, coba silahkan ditebak ya. Oke, next. Selanjutnya adalah pada hukum kontinuitas. Apa sih hukum kontinuitas itu? Nah, misalkan gini ya. Hukum kontinuitas itu gini. Misalkan ada aliran fluida. Kita misalkan ini air ya. Di dalam ini pipa ini lebar, kemudian menyempit, kemudian melebar lagi. Air itu mengalir dari sini, dari titik A, kemudian mengalir ke B, kemudian ke C. Gimana alirannya di sini? Cepat atau lambat? Dibandingkan dengan ini alirannya. Nah, hukum kontinuitas itu aliran di sini itu lambat,
nanti semakin ke tempat yang lebih sempit, nanti alirannya akan semakin cepat. Kemudian kalau sampai B cepat, kemudian melebar ke tempat yang lebar lagi, alirannya menjadi lambat lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum kontinuitas berbunyi perkalian luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang suatu tabung alir adalah konstan. Jadi kalau misalkan luas penampang di sini dikalikan kecepatan, itu sama dengan luas penampangnya ini dikali kecepatan air yang ada mengalir di sini sama dengan luas penampang ini dikali kecepatan air yang mengalir di sini. Itu hasilnya semuanya sama. Jadi tidak mengalami perubahan hasil kali tadi. Oke, next. Nah, persamaannya seperti ini. A1 kali V1, A1 dari sini. A1 ini A1, kemudian V1 ini V1, V mengalir di sini, kecepatan air yang mengalir di sini sama dengan A2 itu misalkan ini ya. A2 ini lebarnya ini, luasnya penampang yang ada di sini. Kemudian sama dikali V2 kecepatan air yang mengalir di sini sama dengan A3 itu luas yang ada di sini dikali V3 kecepatan air yang mengalir di sini. Itu hasilnya sama ya, konstan. Jadi meskipun yang penting meskipun luasnya berbeda, tetapi hasil kalinya akan sama, memiliki perbandingan yang sama. Nah, atau sama dengan debit yang mengalir di sini sama dengan debit yang mengalir di sini sama dengan debit yang mengalir di sini. Nah, debit adalah Q1 di sini, Q2, kemudian Q3. Itu semua konstan. Nah, keterangannya ini bisa dibaca ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke penerapannya. Gimana sih penerapan dari hukum kontinuitas itu? Nah, ini selang air. Contoh penerapan dari hukum kontinuitas adalah yang pertama yaitu selang air. Nah, coba kita ingat-ingat dulu, pernahkah kalian bermain selang air? Misalkan mau siram-siram, mau menyiram tanaman, mau menyiram halaman, misalkan mau mandi, itu kan biasanya pakai selang air ini ya. Kita ketika kita membiarkan selang itu apa adanya, kita tidak, itu alirannya seperti apa. Nah, sedangkan ketika kita memencet sehingga lubangnya menjadi kecil, gimana alirannya? Nah, tentunya akan berubah ya. Misalkan kecepatannya itu kecepatan air yang mengalir ketika lubangnya kamu sumbat atau kamu perkecil lubang selang itu, maka kecepatan airnya itu akan semakin cepat. Kalau biasa saja ya kecepatannya menjadi lambat, menjadi normal. Itu contoh penerapannya. Yang kedua, nah ini tadi yang kita bahas di depan tadi, air sungai. Nah, air sungai tadi, misalkan jika sungainya lebar, maka alirannya akan cenderung tenang, tidak terlalu cepat alirannya. Namun ketika alirannya menyempit, nah alirannya akan menjadi semakin cepat kecepatan airnya. Demikian pembahasan singkat mengenai persamaan kontinuitas. Saya harap kalian semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.